Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa semester 4 dan selamat datang di mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi. Pada asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi ini, nanti kita akan belajar terkait dengan keterampilan yang umumnya akan kita lakukan pada pasangan pranikah dan prakonsepsi. Beberapa keterampilan tersebut diantaranya adalah yang pertama adalah PP Test. PP Test ini kita lakukan sebagai salah satu upaya screening yang akan kita lakukan pada pasangan calon pengantin. Untuk PP Test ini biasanya kita lakukan di puskesmas, yang mana untuk PP Test tersebut untuk mendeteksi atau untuk screening terhadap pasien yang akan melangsungkan pernikahan, yang kemudian sebagai salah satu syarat untuk mengetahui apakah si pasangan tersebut atau si wanita tersebut dia dalam kondisi hamil atau tidak. Selanjutnya, praktikum selanjutnya adalah keterampilan pada pemeriksaan urin rutin. Keterampilan pada pemeriksaan urin rutin itu ada dua macam. Yang pertama adalah pemeriksaan glukosa urin dan yang selanjutnya adalah pemeriksaan protein urin. Untuk pemeriksaan glukosa urin, maka pemeriksaan ini kita gunakan untuk mendeteksi apakah ada riwayat diabetes mellitus atau tidak. Kemudian untuk protein urin itu kita gunakan sebagai screening terhadap hipertensi atau eklamsi yang nantinya pada ibu hamil. Nah, untuk pemeriksaan protein urin ini nanti untuk melihat apakah di dalam urin si wanita itu terdapat kadar proteinnya atau tidak. Nah, untuk pemeriksaan glukosa urin ini kita lakukan sebagai salah satu screening untuk melihat, mendeteksi apakah wanita tersebut atau calon pengantin tersebut dia memiliki riwayat diabetes mellitus. Nah, pada prinsipnya untuk pemeriksaan glukosa urin ini, maka glukosa itu nanti dia akan mereduksi ion kupri dalam larutan alkalis. Nah, sehingga di sini kita membutuhkan beberapa peralatan. Salah satunya adalah larutan benedik. Larutan benedik inilah yang nantinya akan merubah dari urin tersebut menjadi yang tadinya berwarna hijau menjadi warna merah. Baik, kita akan persiapkan untuk peralatannya. Yang pertama adalah siap diri dari pemeriksanya. Jadi Bu Bidan itu harus mempersiapkan diri. Di antaranya adalah menggunakan alat pelindung diri atau APD. Yang pertama, kita menggunakan celmek. Kemudian setelah itu kita wajib menggunakan handscoon. Untuk handscoon di sini prinsipnya adalah bersih, tidak perlu handscoon steril. Kemudian kita menggunakan masker, ya. Kemudian setelah itu kita sediakan dua tempat, bisa menggunakan gelas plastik. Ini nanti untuk menampung urin, ya. Kemudian selanjutnya ada bak instrumen. Bak instrumen ini kita bisa isi dengan menggunakan sarung tangan. Oke. Selanjutnya untuk pemeriksaan glukosa urin kita membutuhkan bengkok. Bengkok ini kita gunakan untuk menaruh bahan habis pakai yang sudah kita gunakan. Kemudian spet. Spet ini kita bisa gunakan yang ukuran 3 mili. Ya, nanti kita buka. Kemudian kita sediakan tabung reaksi. Ya, ini tabung reaksi yang akan kita gunakan nanti. Oke, kemudian selanjutnya adalah 2 buah pipet. Ini peralatan yang kita gunakan. Kemudian penjepit. Penjepit dari tabung. Nah, untuk penjepit ini macam-macam bentuknya. Salah satunya adalah yang terbuat dari besi. Nah, ini di sini ada bagian untuk menaikkan dan untuk menurunkan. Sehingga saya simulasikan ketika kita nanti menjepit dari tabung reaksi ini supaya lebih kencang panel atau apa ya ini yang ada di sini itu kita naikkan ke atas. Set. Sehingga tabung ini dia tidak akan lepas. Oke, selanjutnya
kita sediakan lampu spiritus ya, lampu spiritus seperti ini ya. Ini nanti kita gunakan untuk membakar urin yang sudah kita campur dengan larutan benedik. Korek api jangan lupa ya, karena kalau nggak pakai korek api nanti nggak bisa nyala. Kemudian di sini ada tabung rak ya, rak untuk menaruh tabung reaksi. Jadi ada dua sisi, yang bagian berlubang ini saya simulasikan. Nanti setelah tabung reaksi ini diisi dengan urin yang dicampur dengan benedik ya, setelah dibakar kita bisa taruh di sini. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai dan kita sudah cuci untuk tabungnya ini, kita akan balik, kita bisa menggunakan rak yang ada di sebelah sini dengan posisi terbalik, tabung reaksi kita taruh di sini. Jadi supaya lebih kering, sehingga menghindari adanya hal yang tidak diinginkan, contohnya tabungnya gelundung ya, jadi bisa pecah gitu ya. Oke, baik, ini tabung reaksi. Kemudian nah inilah larutan benedik ya. Baik, kalau misalkan kita buka ya, kita buka larutan ini, dia akan berwarna biru ya. Ini sampelnya. Jadi dia larutan benedik di sini ya. Nanti kita akan gunakan larutan ini. Oke, baik, kemudian kita sudah mempersiapkan urin yang akan kita periksa ya. Ini ada dua urin ya. Nanti akan kita lihat perbedaannya antara urin A dan urin B gitu ya. Karena ini adalah proses dari pemeriksaan pada masa prakonsepsi dan pranikah, maka kita nanti akan melihat perbedaan dari urin-urin, kedua urin ini yang nantinya akan berubah warna ketika kita lakukan pemeriksaan. Ya, baiklah, saat ini saya sudah menggunakan APD terkait dengan persiapan dalam pemeriksaan glukosa urin. Jangan lupa sebelum menggunakan APD, kita wajib untuk melakukan cuci tangan ya. Setelah cuci tangan selesai baru kita menggunakan APD. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan dalam pemeriksaan glukosa urin ya. Untuk langkah yang pertama, kita akan siapkan terlebih dahulu untuk spatnya. Kita gunakan spat 3 mili ya. Spat 3 mili ini kita buka saja dan kita bisa langsung pegang karena prinsipnya bersih. Untuk spat 3 mili ini nanti kita akan gunakan benedik sebesar atau sebanyak 2,5 cc. Ingat ya, jadi lihat panelnya, nanti benedik yang akan kita ambil itu sebesar 2,5 cc ya, segini. Oke, tabung reaksi sudah kita isi dengan benedik 2,5 cc. Kemudian kita isikan satu benedik lagi 2,5 cc untuk membandingkan sebagai pembanding nanti. Nah, oke, kemudian kita persiapkan untuk proses pembakaran ya. Satu tabung ini kita tetesi dengan menggunakan urin 4 tetes. Jadi cukup 4 tetes urin saja. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya dengan menggunakan penjepit, tabung kita siapkan. Enggak. Kita bakar dengan jarak 2 sampai 3 cm di atas api ya, sampai dengan dia mendidih. Nah, oke, kita goyang-goyangkan. Setelah mendidih kita taruh pada tempatnya, tabung reaksi ya, tempat tabung reaksi. Jangan lupa spiritus, kalau kalian semuanya menggunakan lampu spiritus tinggal tutup saja gini, dia apinya akan mati. Ya, setelah kita lakukan
pemanasan. Jadi 2,5 cc Benedict kita campurkan dengan 4 tetes urin, kemudian kita panaskan sampai mendidih, maka kita akan melihat perbedaan dari keduanya. Tabung A ini yang tadi sudah kita berikan urin dan kita teteskan, dan tabung B yang belum kita berikan urin. Hasilnya kita lihat ternyata sama. Keduanya berwarna biru. Artinya apa? Bahwa hasil pemeriksaan glukosa urin ini dia penilaiannya kalau warnanya tetap berwarna biru atau hijau keruh itu negatif. Jadi tidak ada kadar glukosa. Nah, bagaimana jika interpretasinya beda? Maka hasilnya akan berbeda. Tabung yang tadi kita panaskan itu kalau misalkan dia berubah warna menjadi kuning hijau, artinya dia positif 1. Kemudian kuning kehijauan ya, itu positif 2. Kemudian berubah warna menjadi jingga, itu positif 3. Dan dia berubah menjadi merah bata, itu positif 4. Coba kita akan melihat perbedaan antara tabung yang tadi sudah kita lakukan percobaan dan yang satu adalah kita akan melihat apakah si urin nona A itu dia akan berubah warna. Ya. Ini tabung reaksi sudah saya isi dengan Benedict, ya kan? Kemudian kita akan persiapan untuk pembakaran, namun sebelumnya kita akan tetesi dengan urin, ya, urin yang lainnya sebanyak 4 tetes. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita bakar 2-3 cm di atas api sambil digoyang-goyangkan. Kita panaskan sampai dia mendidih. Kemudian setelah itu kita akan melihat perbedaan warna antara urin yang satunya dengan urin pasien yang lainnya. Kita panaskan sampai dia mendidih. Ini sebentar lagi akan mendidih ya. Ya, kalau kita lihat di sini ya, dari pemanasan ini sudah mulai terlihat perubahan warna. Ya, ini artinya dia sudah mendidih. Ya. Oke, kita matikan. Ya. Inilah hasil dari pemeriksaan urin pada 2 jenis urin. Yang sebelah sini, yang ini ya, ini warnanya tetap, jadi dia warnanya tetap biru, artinya tidak terdapat kandungan glukosa pada urin. Selanjutnya, yang di sebelah sini atau di sebelah kanan saya, ini terjadi perubahan warna, di mana warna yang tadinya Benedict berwarna biru yang kita teteskan dengan urin berubah menjadi hijau. Yang ini berubah menjadi hijau, artinya adalah positif 1. Jadi terdapat glukosa urin pada urin tersebut. Ya. Ya. Jadi teman-teman di rumah ya, nanti ketika kita praktikum di laboratorium bisa melakukan percobaan sampai dengan melihat perbedaan antara 4 urin ya. Contohnya misalkan 4 urin. Urin yang pertama dia tidak berubah, urin yang kedua yang tadi saya lakukan percobaan dia berubah warna menjadi hijau, artinya positif 1. Kemudian nanti ya, kalau misalkan teman-teman melihat interpretasi terjadi perubahan warna menjadi kuning, maka dia artinya adalah positif 2. Kemudian setelah itu kalau dia berubah warna menjadi jingga ya, jingga itu dia positif 3. Dan apabila menemukan hasil pemeriksaan di mana urin tersebut dia berubah warna menjadi merah bata, artinya dia positif 4.
Ya, demikian untuk praktikum terkait dengan pemeriksaan urin yang kita fokuskan pada glukosa urin. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.